Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Impres Borontarampang, yang saya banggakan Ibu Bapak Guru SD Impres Borontarampang. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi rahmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir dan berkumpul di tempat ini secara bersama-sama. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya Kartina SPD dari CGP Angkatan 11 dari SD Impres Borontarampang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, di mana pada kesempatan ini dalam hal melaksanakan tugas dalam modul 1.4 mengenai diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman kami mengenai budaya positif. Kita akan mudah-mudahan kita bisa menerapkan nantinya di sekolah kita penerapan budaya positif di SD Impres Borontarampang. Inilah sekilas tampilan sekolah kita SD Impres Borontarampang. Baik Bapak Ibu, untuk budaya positif itu sendiri ada beberapa konsep dalam budaya positif itu sendiri, yaitu perubahan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, mengenai kita mendengar kata budaya positif, mungkin apa yang ada di benak Bapak Ibu mengenai kalau mendengar kata budaya positif? Mungkin ada yang bisa memberikan atau memaparkan apa kira-kira kalau mendengar kata budaya positif? Silahkan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa atau mungkin ada di benak apa sih itu budaya positif? Iya, silakan Bu Irda. Maksud atau apa ini? Iya, maksudnya apa saja yang ada maksudnya muncul di benak mengenai budaya positif itu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya itu. Pas saya membaca itu apa yang namanya budaya positif, terbesit di otak saya tentang yang pertama contoh sikap ketepatan waktu, sama mungkin tutur sapa, karena kebetulan saya ada di kelas 1 dengan itu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga anak-anak tentang 4 kata ajaib yang menurut saya itu adalah budaya positif, seperti ketika kita melakukan kesalahan kita membiasakan anak untuk meminta maaf. Iya, Ya seperti itu pemahaman saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pemaparannya mengenai budaya positif. Mungkin masih ada? Masih ada. Iya, silahkan Pak. Di budaya positif itu terdiri dari 2 kata, budaya dan positif. Budaya itu biasanya dikaitkan dengan apa yang menjadi kebiasaan. Iya. Jadi budaya apa yang menjadi kebiasaan di sekolah atau di satuan pendidikan itu. Nah, kemudian positif tentunya hal-hal yang sifatnya positif atau yang dianggap baik, sehingga budaya positif itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan dan itu sudah menjadi baik. Jadi budaya
kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan itu sudah menjadi baik bagi satuan pendidikan ini. Iya, terima kasih. Benar sekali Pak. Menurut bahwasanya dengan melihat atau mendengar kata budaya pasti intinya adalah kebiasaan kita, nilai-nilai. Iya, betul yang dikatakan Ibu Irda bahwasanya pembiasaan-pembiasaan untuk anak-anak kita di sekolah seperti menggunakan empat kata ajaib itu, kata tolong, maaf, terima kasih dan permisi. Iya. Nah, di sini adalah bahwasanya budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Iya, karena kita berada dalam lingkungan sekolah, bahwasanya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Baik, mengenai perubahan paradigma belajar kita yang sekarang kita dari zaman ke zaman bahwasanya perubahan pembelajaran itu sangat signifikan dengan era global sekarang, di mana bahwasanya paradigma pembelajaran yang sekarang kita lakukan adalah kurikulum merdeka. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap berkembangnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini bahwasanya mungkin tidak asing lagi kita mendengarkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 bahwasanya elemen dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berbhinneka global, kemudian mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Mengenai kata disiplin, bahwasanya disiplin itu pasti mengenai tentang aturan, dan positif itu selalu bahwasanya mengenai hal-hal yang baik. Baik, di sini disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tentu bahwasanya nilai-nilai kebajikan apa saja yang mungkin terbersit di pikiran Bapak Ibu, bahwasanya nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa dilakukan atau diterapkan di sekolah kita. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh-contoh nilai kebajikan, misalnya kedisiplinan, keselamatan, ya. Itu nilai-nilai kebajikan yang akan insya Allah kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, sekilas beberapa nilai-nilai kebajikan mengenai keadilan, kehormatan, peduli. Peduli ini bisa saja seperti gotong royong, empati dengan teman-temannya, kemudian keamanan anak-anak, kesabarannya, kemudian kita tanggung jawab, integritas, kejujuran, pelayanan mandiri, berprinsip keselamatan dan kesehatan. Di sini bahwasanya kita sebagai guru, bahwasanya disiplin positif lebih diarahkan ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid kita memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan eksternal. Nah, perbuatan anak-anak, maksudnya tingkah laku anak-anak kita pasti memiliki motivasi. Oke, kita lanjut ke konsep berikutnya mengenai motivasi perilaku manusia. Dari sini bahwasanya motivasi itu seperti dorongan
dari dalam diri manusia sehingga melakukan sesuatu. Di sini tadi saya sudah sebutkan bahwasanya ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Baik, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya anak-anak melakukan suatu kebaikan karena tidak mau dihukum sama gurunya. Nah, ini salah satunya motivasi. Dia termasuk dalam motivasi eksternal dari peserta didik kita. Kemudian ada poin kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya ibu-ibu, terkadang kita di sekolah, di kelas, anak-anak bilang, ayo siapa yang mau naik ke atas atau siapa yang mau berbuat ini, ibu akan memberikan ini. Nah, seperti itu akan bentuk bahwasanya kita sebagai guru memberikan motivasi itu, tapi ternyata bahwasanya itu hanya motivasi eksternal kepada murid kita, bukan dari dalam bahwasanya dia ingin melakukan kebaikan dari dalam dirinya. Kemudian pada motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya pada saat anak-anak melihat sampah, tanpa disuruh mereka langsung memungut, mengambil sendiri itu sampah. Nah, ini bagian dari motivasi internal, dorongan dari dalam diri anak kita. Nah, ini yang harus kita kembangkan ke anak kita. Bagaimana caranya agar motivasi internal mereka bisa berkembang. Nah, terkadang selama ini mungkin saya pribadi, terkadang kita bilang kalau tidak pungut sampah nanti saya kasih hukuman. Misalnya, kalau tidak begini nanti saya hukum Ki. Saya suruh Ki apa misalnya. Iya, itu adalah motivasi eksternal. Akhirnya anak-anak mau melakukan tapi dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan bahwasanya dia ikhlas dan menyadari bahwa ini hal-hal yang positif yang harus saya lakukan. Baik, tentu bahwasanya terkadang murid kita melakukan sesuatu hal yang menyimpang. Mungkin ada yang bisa, kenapa sih murid kita terkadang melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita sukai atau menyimpang dari hal-hal yang positif selama ini. Mungkin ada Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan kenapa sih anak-anak tak sampai berbuat seperti itu. Mungkin Bu Fatma mungkin bisa Bu bilang hal-hal apa kira-kira yang mungkin bisa yang menyebabkan bahwasanya murid kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau menyimpang. Jangan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, kenapa murid melakukan sesuatu hal yang menyimpang? Terkadang murid itu di dalam kelas, terkadang dia hanya ingin mencari perhatian terhadap gurunya. Biasanya kan biasa anak-anak memang diperhatikan, tapi ketika muncul perasaan guruku yang lain tidak perhatikan, saya tidak. Terkadang dia berbuat sesuatu agar gurunya itu melihat atau melirik dia diperhatikan kembali, seperti itu. Iya, betul. Terima kasih atas pemaparannya. Betul sekali mengenai bahwasanya hal-hal yang sesuatu yang anak-anak kita lakukan ternyata menyimpang itu, ternyata mereka membutuhkan sesuatu dari kita gurunya. Iya, seperti hanya bahwasanya sekolah kita jadikan rumah. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya yang pertama, semua orang membutuhkan kasih sayang. Terkadang anak-anak tak lari ke sana kemari atau melakukan sesuatu, ternyata mau jadi sayang-sayang, diperhatikan. Nah, di sini kasih sayang bahwasanya di sini adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan. Anak-anak terkadang kalau disuruh Ki begini,
tidak mau diperintah. Nah, bahwasanya dia menginginkan bahwasanya jangan menggambar terus ibu, yang lain mau dikerja. Nah, bahwasanya di sini kebutuhan dasar mengenai kekuasaannya itu adalah kebutuhan pengakuan akan kemampuannya. Iya, seperti ada siswa dia merasa pintar, tapi terkadang kita gurunya cuek-cuek ya Ki, disamakan dengan murid-murid yang lain. Padahal mereka butuh pengakuan dari kita bahwasanya dia bisa, dia lebih dari temannya. Nah, dari situ dia mengeksplor lagi kemampuannya bahwasanya dia sudah diakui, dan pasti akan ada dampak positifnya untuk anak kita untuk selalu berbuat yang lebih, karena dia sudah diakui maka pintar sama ibu guruku. Jadi pasti mau belajar lebih giat lagi. Iya, di sini bahwasanya pemesanan atau kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kesenangan. Nah, di sini kesenangan yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan, bermain dan tertawa. Mereka akan berkonsentrasi tinggi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Nah, di sini kita sering menerapkan bahwasanya sebelum kita belajar, setelah berdoa kita melakukan ice breaking. Di tengah-tengah pembelajaran kita melakukan ice breaking. Dan seperti biasanya bahwasanya anak-anak akan merasa senang, fresh kembali untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam hal ini juga bahwasanya murid terkadang bosan bilang menghitung, misalnya pembelajaran matematika, menghitung terus penjumlahan angka-angka jadi kasih. Padahal kita bisa bilang, ibu ada yang hobi menggambar nih bu. Nah, dengan cara itu bisa silakan menggambar. Misalnya dalam pembelajaran matematika bisa bilang menggambar nih 3 misalnya kupu-kupu ditambah 2 kupu-kupu berapa. Sekarang gambar semua kupu-kupu itu berapa jumlahnya. Kemudian untuk poin keempat yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, kebutuhan di mana orang akan memenuhinya untuk tetap bertahan hidup dari segala situasi dan kondisi. Nah, terkadang ini untuk bertahan hidup anak-anak kita terkadang melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kita atau menyimpang. Misalnya ada tuh yang biasa anak-anak pajak-pajak di temannya. Iya. Nah, itu karena kebutuhan bertahan hidupnya di mana ekonomi keluarga setiap memberikan berbeda-beda. Nah, terkadang siswa kita melakukan hal menyimpang seperti itu. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya, karena mungkin tidak ada uang jajan dari sekolahnya, dari orang tuanya. Nah, makanya terkadang pajak di temannya. Nah, ini sebenarnya kita juga harus mengerti dan bagaimana cara kita agar bisa menangani hal tersebut. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima, kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan akan pilihan. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba. Jadi setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Iya. Nah, berlangsung dari motivasi perilaku manusia, di sini ada posisi kontrol, restitusi. Di sini posisi kontrol restitusi ini sendiri. Nah, ada bahwasanya mengingat kata kontrol itu bahwasanya kita yang memiliki atau memegang kontrol tersebut. Nah, coba di sini kita akan bermain dengan teman seperti ini. Ceritanya bahwasanya permainan cobalah buka.
Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa kepala tangan Anda, kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut. Anggaplah bahwa di dalam kepala tangan Anda itu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Kenapa saya gambarkan mutiara? Iya, ini kan istilahnya harta berharga. Iya, ini saya kepal. Tetapi si B begitu pentingnya, si B merayu bagaimana caranya supaya si A ini bisa melepaskan tangannya, kepala tangannya, dan memberikan hal yang berharga di dalam tangan tersebut, genggamannya. Sudah dipujuk, sudah diejek-ejek nih, sudah digoda-goda nih, digelitik nih. Tapi jawabannya, apakah si A akan membuka telapak tangannya setelah merayu, setelah dirayu, setelah digelitik? Oke. Kemungkinan jawaban kita terhadap ini antara bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepala tangan. Nah, di sini mungkin bilang jelas ya kalau tidak mau. Nah, inilah fungsinya bahwasanya posisi kontrol. Ya, berdasarkan kebutuhan kita masing-masing. Nah, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara membuka kepala rekan tangannya? Jawabannya tentu kembali ke diri kita sendiri. Misalnya, kita memegang emas atau permata. Nah, motivasinya, kebutuhan kita manusia, misalnya pada saat itu kita butuh uang. Anggaplah si B adalah pembeli permata atau emas. Nah, dari situ bahwasanya posisi kontrol itu otomatis kita membuka sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kita. Jadinya bukan keinginan, silahkan diambil, saya dikasih uang. Nah, itulah bahwasanya kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Berdasarkan hal ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya, realitasnya bahwasanya kebutuhan setiap manusia sama-sama butuh makan. Tapi teori kontrolnya kita berbeda. Ada yang memakan bakso, ada yang memakan ayam goreng. Iya. Kemudian stimulus respon kedua, semua orang melihat yang sama. Nah, tetapi teori kontrolnya, setiap orang memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda. Iya. Kemudian stimulus respon ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Diajak orang bagaimana caranya supaya bisa dihipnotis. Ya, itu biasa yang hipnotis. Tapi pada dasarnya bahwasanya manusia, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan oleh tentang dunia. Kita yang harus mengerti orang lain, bukan kita yang harus ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tentu seperti tadi bahwasanya hal menyimpang yang dilakukan anak-anak, misalnya seperti tadi yang saya katakan, dia pajak temannya di sekolah, tujuannya karena mau bertahan hidup. Iya. Terkadang juga biasa mungkin kita lihat sampai mencuri. Itu teori kontrolnya, semua orang memiliki tujuan, tapi mungkin salah caranya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Tidak ada yang bisa mengontrol orang lain kecuali robot kita bikin kontrol sesuai keinginan tak. Anak sendiri susah kita kontrol. Maksudnya dia punya batasan-batasan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir selalu menang.
Ya, itu teori kontrol kita. Selalu kita menang, tidak ada orang mau dikalah sebenarnya. Tapi pada dasarnya permainan atau sesuatu menang kalah itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol institusi yang mungkin selama ini ada guru yang pertama sebagai penghukum. Sebenarnya kata-kata penghukum berarti selalu memberikan awas kok, kalau tidak pakai perno, kayak mengancam betul, kayak mengancam siswanya. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, di sini terkadang mungkin Pak Ramli yang biasa membuat merasa bersalah anak-anak. Terkadang kita bilang nih, kenapa begitu nak? Tidak sama orang tua kak, tidak kasihan misalnya. Istilahnya memberikan sesuatu hal yang maksudnya membuat anak-anak dik salah kak kalau berbuat seperti itu kak. Nah itu. Kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah di sini ada kata-kata mengenai guru sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas itu. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, kemudian ada yang kedua itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ini kalau guru terkadang bilang tidak gitu sama orang tua tak, kalau nakal-nakal di sekolah, kalau misalnya anak-anak selalu bolos, tidak kasihan tuh sama orang tua itu selalu ke bolos-bolos, nah kasih muka uang jajan, memberikan muka motor suruh pergi sekolah, tapi ternyata tidak sampai gitu. Kemudian, nah ini teman. Kita terkadang harus menjadi juga sebagai teman untuk murid-murid kita. Supaya terkadang anak-anak itu bisa luas untuk berbicara atau curhat-curhatlah kepada kita. Seperti ini. Ayo bantulah demi ibu ya. Nah kita itu seperti teman. Seperti kita menyapa juga anak-anak kalau baru kita datang. Terkadang itu halo ibu, tidak assalamualaikum, tidak apa-apa. Kita balasnya juga halo. Kenapa Kina? Nah itu kita rasanya bahwasanya kita menjadi teman buat mereka. Bercandalah sekali-kali di dalam kelas bersama murid-murid kita. Kemudian kita sebagai pemantau, istilahnya pemantau di sini kita melihat situasi anak-anak. Misalnya ada siswa tak mungkin yang setiap kita lihat, wah terlambat terus atau mungkin kita lihat kodong bajunya, kodong sepatunya. Nah itu kita memantau keadaan siswa kita. Misalnya terkadang bajunya tidak masuk di dalam. Nah kita pantau, pasti kita selalu kalau setiap ada kesempatan, damang kasih masuk di baju tanah. Nah ini adalah posisi kontrol sebagai guru sebagai pemantau. Nah posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Inilah posisi kontrol yang paling ideal untuk kita miliki sebagai seorang pendidik. Di mana di sini bahwasanya seorang guru harus bersuara tulus. Kemudian bahasanya tidak baku, tidak suka marah-marah. Kemudian mendekatkan diri kepada murid. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, dalam artian kita berkolaborasi dengan murid agar lebih dekat dengan mereka dan bisa mencapai sesuatu secara bersama-sama. Di sini kita mempersilahkan murid bagaimana memperlihatkan tanggung jawabnya setelah diberikan tugas oleh gurunya. Kemudian di sini guru akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Contoh, kita bertanya apa yang kita yakini. Ini nanti kita bahas di keyakinan kelas. Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Misalnya anak-anak kalau berbuat salah, kita tanya nih, kalau
kamu misalnya untuk ini bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Apa rencana tak ke depan? Misalnya berbuat salah kepada temannya, apakah meminta maaf atau mungkin merusak sesuatu, menggantikan kiannya temannya. Iya. Di sini ada posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Di sini bahwasanya mengacu pada restitusi dan menjadikan murid sebagai manajer dalam artian bahwasanya murid kita bisa mengontrol diri mereka sendiri. Baik, di sini mengenai hukuman dan konsekuensi restitusi. Terkadang kita mendengar kata hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada seorang individu atas kesalahannya. Hukuman ini bersifat lama, misalnya kayak lama nak ingat anak-anak sehingga tidak diulangi lagi perbuatannya. Beda hukuman, beda konsekuensi. Iya, ada kamu mungkin biasa bilang konsekuensinya, dan juga biasa bilang hukumannya. Kalau hukuman ibu artinya dalam pemikiran anak-anak itu panjang kiblahu, nah ingat terus gitu, tidak mau kayak begitu. Kan dihukum lagi nanti, misalnya kalau kita menertibkan aturan, misalnya tidak boleh datang terlambat atau mungkin seragam tidak boleh amburadul misalnya. Kalau kita kasih hukuman, dan ingat nih terus, tapi kalau tidak rapi pakaianku atau tidak masuk ke bajuku, bisa saja baju bikin misalnya perutnya. Kalau dulu, tapi sekarang kan tidak bisa melakukan tindakan seperti itu. Kalau konsekuensi kayak biasanya di dalam kelas anak-anak tiba-tiba tidak bisa menjawab soal. Sekarang kerjakan kecil lagi tambah 2 soal. Itu konsekuensi. Bahwa ternyata kalau main-main kamu kerja tambah lagi soal ke ibu guru. Begitu, itu konsekuensinya yang harus diterima. Misalnya terlambat juga datang upacara, misalnya terlambat 5 menit atau terlambat belajar olahraga. Sebagai gantinya nanti setelah teman istirahat sampai pembelajarannya dia sampai 5 menit, mungkin saya kasih tugas yang lain. Ini ada konsekuensi adalah bentuk akibat dari suatu tindakan yang sudah terencana, sudah disepakati, dibahas dan disetujui bersama antar guru dan murid. Mengenai konsekuensi di sini, bahwasanya seperti yang telah kita lakukan di aksi nyata kita mengenai keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Misalnya di dalam kelas saya pembelajaran PJOK, ada anak yang tidak memakai baju olahraga. Konsekuensinya kita sudah bikin, kalau tidak pakai baju olahraga, kenapa tidak ikut olahraga ibu? Itu konsekuensi yang akan diterima, misalnya itu keyakinannya, itu kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian restitusi. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam hal restitusi ini, bagaimana seorang guru bisa menyelesaikan misalnya masalah-masalah murid kita di sekolah, tapi dalam artian kita tidak memberikan hukuman, tidak menghardik, tetapi kita melakukan pendekatan melalui restitusi ini. Baik, kita lanjut karena kita akan bahas restitusi ke berikut ini.
Di sini ada identitas gagal, kemudian identitas sukses. Kalau identitas gagal seperti tadi bahwasanya hukuman, yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di sini ada identitas suksesnya, disiplin, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya memang harus terjadi, tapi untuk itu ada pilihannya. Misalnya anak kita berbuat sesuatu, kita memberikan konsekuensinya, tapi kita bertanya dulu kepada anak-anak, apa salah tak nak? Kenapa dikasih begitu? Kemudian pilihannya kita dikasih pilihan ke anak-anak, bagaimana caranya menebus kesalahan tak sama teman tak? Iya, itu merupakan memberikan pilihan. Konsekuensi ini sifatnya memang tidak nyaman untuk murid, tapi untuk jangka pendek Ji. Tidak ingat Ji, kan biasa itu kalau pernah gitu sekolah, sampai diingat sampai sekarang, gak pernah kan kasih begini guruku. Nah itu sebenarnya hukuman. Itu tidak dipikir bahwa jangka panjang sampai sekarang masih diingat, masih terbersih di pikiran tak. Beda kalau konsekuensi, kalau disuruh lari-lari sedikit anak-anak, nggak ingat gitu. Kita dulu waktu zaman dulu sampai dipukul rotan toh, waktu sekolah ada juga itu dijepit penggaris di situ di jari-jari tak, itu semua diingat. Nah itu merupakan hukuman. Kalau untuk konsekuensi tidak nyaman, memang anak-anak tidak akan merasa nyaman. Kemudian penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah perpecahan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, di sini resolusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian membawa penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka yang panjang. Ini adalah keyakinan sekolah dan atau kelas. Keyakinan-keyakinan di sini bahwasanya kita melakukan sesuatu dari kolaborasi dengan peserta didik atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Nah, ini keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan kelas antar guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, kalau bikin keyakinan sekolah atau kelas, jangan dipanjang-panjang peraturannya. Yang pendek saja tapi mudah dipahami guru dan murid-murid. Apalagi kalau murid-murid di kelas rendah tidak mengerti. Misalnya saja disiplin, harus membersihkan kelas sesuai jadwal. Yang kedua, berpakaian rapi. Intinya di sini jangan terlalu panjang untuk keyakinan kelas tak pendek nih, tapi kena di situ yang kita inginkan. Ini cara-cara membuat keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita lihat juga kondisi tak di sini untuk menerapkan keyakinan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Semua bisa memberikan pendapat tak untuk membentuk keyakinan ini, keyakinan sekolah. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya kalau telah terbentuk keyakinan sekolah atau kelas tak, tapi ternyata
di tahun berikutnya atau beberapa bulan kemudian ternyata tidak relevan dengan keadaan murid, kita bisa duduk kembali dan membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Di sini segitiga restitusi ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk menangani masalah yang ada di sekolah, masalah-masalah murid kita. Nah, ini tadi tahapan dalam segitiga restitusi ada 3. Nah, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bahagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Di sini menstabilkan identitas bahwasanya kita tidak serta-merta kalau anak-anak berbuat salah, kita pojok kami. Istilahnya dibuat bilang dia salah. Pada dasarnya bahwasanya manusia adalah tempatnya salah, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, dari situ bagaimana kita bisa menstabilkan identitas itu kalau anak-anak kita melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Misalnya ada siswa, misalnya kita kasih tugas, nah ada temannya yang nyontek. Nah, untuk menstabilkan tindakan yang salah ini kita panggil anak-anak, misalnya kita bisa bilang, iya, ibu tahu bahwasanya itu adalah hak tak itu bahwasanya tidak mungkin kasih lihat tugas tak kepada teman tak. Nah, tapi pada saat dia melakukan tindakan yang salah, nah di situ kita harus menstabilkan tindakannya bahwasanya hal itu salah, nak, untuk tidak berbuat yang lebih. Misalnya bisa saja marah-marah sama temannya, saya ini dan terus di tugasku. Tapi untuk menstabilkan identitas itu tidak bisa kita seolah-olah bilang kita salahkan, ya kita juga tidak bisa membenarkan karena iya. Kemudian ada yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Ini kita tanya, misalnya dalam menanyakan keyakinan dilakukan dengan bertanya pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, istilahnya motivasinya dari dalam, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dalam hal ini contohnya seperti tadi bahwasanya saat anak-anak berbuat salah, kita tanya bagaimana cara menebus kesalahan tersebut. Kita selalu menanyakan itu. Kalau misalnya kita tanyakan nih, kan sudah bikin keyakinan kelas, misalnya toleransi dengan teman, berbuat sabar dan bertanggung jawab misalnya. Kalau kita sudah tanyakan keyakinan kelas mana yang kita langgar, kita kasih Nabila nih, keyakinan kelasku ini tidak sabar kak, tidak saya hormati temanku. Iya. Nah, setelah itu kita tanya nih, bagaimana cara supaya bisa menebus kesalahan tak? Mungkin anak akan secara luas mengatakan dengan sendiri, misalnya biar ibu saya pergi minta maaf sama temanku. Nah, di sini nih keyakinan itu muncul secara intrinsik dari dalam anak tersebut.
Bisa suaranya. Itu disampaikan. Nah, ini kemarin juga salah satu tugas saya untuk penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik. Di tadi suaranya. Itu tadi suaranya. Ini. Iya. Itu yang warna biru. Coba kasih ke sini. Iya. Itu tadi penerapan segitiga restitusi yang merupakan juga tugas dari modul ini, modul 1.4 mengenai disiplin positif. Baik, saya kira itu penyampaian saya mengenai budaya positif dan harapan ke depan. Semoga kita bisa bersama-sama memberikan hal yang terbaik kepada murid-murid kita. Kita senantiasa menjadikan murid kita seperti anak-anak kita di rumah. Bahwasanya jadikan sekolah kita sebagai rumah, dan masalah pendidikannya dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita ini seperti petani dan murid-murid kita adalah tanamannya atau bibitnya. Otomatis bahwasanya kita sebagai petani misalnya memberikan semua hal yang terbaik agar bisa menghasilkan tanaman yang unggul. Seperti halnya nanti kita sebagai guru memberikan semua yang terbaik dari dalam diri kita kepada murid-murid kita untuk masa depan mereka. Iya, saya kira itu Ibu. Terima kasih atas kerjasama dan dukungannya. Iya, sebelum kita akhiri, kita berdirilah dulu, kita goyang-goyang, kita esprikilah dulu supaya lebih fresh. Kita mulai dulu yang seperti biasanya, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Terima kasih untuk kita semua. Saya kasih tepuk wow, kita tepuk wow. Wow, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa. Sekian, salam bahagia.
Bahagia Guru Bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Jangan pilih saya. Pilih besar mata. Alhamdulillah luar biasa.